jadi ada tematik, ada best kostumnya juga kan, pemilihan best kostum juga kan. Ini malah dia yang ulang tahun ya. Jadi kayak jadi inspirasi nggak sih nanti buat ulang tahun anak-anak? Iya, apalagi dia masih 9 bulan nih, kayaknya 1 tahun nanti kayaknya aku udah mulai mikir nih, udah nyari-nyari venue juga, makanya rajin datang ke birthday anak kan, buat nanti mau di Jakarta apa di Bali ya ngerayainnya. Gitu. Berarti hari ini lagi di Bali atau di Jakarta? Lagi di Jakarta, besok udah pulang. Sama anak kan? Besok udah pulang. Emang jarang ke Jakarta, tinggal di Bali. Aku udah pindah kan? Sama anak. Aku udah pindah. Mungkin seperti apa nih Kak update kegiatan kakak sekarang untuk seperti apa? Update-nya sekarang ya ngurus anak, karena anak masih kecil-kecil, yang satu 9 bulan, yang satu masih toddler. Terus karena baru pindah di Bali, jadi banyak ngurusin hal-hal yang berbau pindahan. Kayak anak aku juga baru pindah sekolah juga kan, rumah juga baru pindahan, jadi masih kayak sibuk banget sih sebenarnya. Gitu. Kalau kerjaan sih masih yang bisa dilakukan di mana aja ya, yang berbau sosial media, digital gitu. Tapi jadi kayak sering bolak-balik Jakarta Bali nggak sih Kak? Kan kerjaan juga pasti banyak juga di Jakarta kan? Iya, masih sering bolak-balik. Agak kerepotan nggak sih dengan sekarang gitu, dengan apalagi ini baby udah lagi aktif ya pasti kan? Udah diem aja. Ya pasti ya, karena aku kayak ninggalin mereka sama babysitter aja juga belum berani, jadi kemana-mana selalu dibawa dua-duanya. Dan kebetulan kan kalau kesini jadi anak-anak bisa spend time juga sama papanya. Itu ribuan sekarang. Dia lagi tidur. Jakarta udah ketemu papanya belum Kak? Udah kemarin nyampe langsung sama papanya dulu pas aku kerja. Ini baru dibalikin ini. Tapi papanya sendiri Udah kayak apa ya? Ya satu pengalaman baru juga sih buat aku ya, tapi ya belajar lah untuk supaya bisa ke depannya co-parentingnya juga enak ya. Berarti sekarang emang menerapkan bagi waktu sama ayah ini sendiri walaupun kakak di Bali. Jadi pas papanya tahu aku mau ke Jakarta, dia udah langsung kayak anak-anak boleh nggak dibawa aja biar bisa sama aku. Jadi kamu bisa kerja. Oh oke, aku bilang kayak gitu. Karena memang udah lama juga nggak ketemu kan, terakhir ketemu tuh 3 minggu yang lalu, papanya yang ke Bali. Mungkin pengalaman sendiri tinggal di Bali seperti apa sih? Mungkin lebih healing kah atau lebih tenang atau seperti apa? Yang pasti lebih nggak terlalu hurry gitu, terlalu rush gitu, kayak santai tapi tetap bisa nikmatin hidup, tetap bisa kerja juga, itu sih yang penting sih. Kalau untuk ketenangan ya balik lagi ke orangnya. Kalau aku sih cocok tinggal di Bali, aku ngerasa happy, ngerasa lebih damai juga, ngerasa lebih fokus juga dengan tujuan aku gitu. berarti akan menetap di sana seterusnya atau masih berpikir untuk menetap di sana? Kalau aku pribadi sih pengennya menetap di sana. Kalau menjadi single parent sendiri, apalagi sekarang tinggal di Bali tanpa mungkin bantuan dari suami, seperti apa sih hektiknya sekarang? Pasti berat ya, sebenarnya berat banget. Cuma karena mungkin aku dikasih anugerah 2 anak ini udah cukup sibuk banget, jadi untuk hal-hal yang negatif atau yang sedih-sedih, drama-drama jadi nggak kepikiran gitu. Karena banyak banget yang harus diurusin. Terus aku juga jadi single mom, harus cari nafkah juga kan. Jadi udah ke distract ya. Mungkin itu salah satu karunia juga kan. Jadi nggak terlalu mikirin hal-hal yang baik. Tapi sekarang punya baby yang baru belum ada tahun, keinginan pekerjaan gitu nggak sih Kak? Kakak sendiri mungkin? Kalau untuk entertain, karena aku pindah di Bali, ya memang pasti ngurangin. Karena kan kalau mau kesini butuh host dan lain-lain kan. Cuma karena aku udah mutusin memang pindah ke sana, aku memulai segala sesuatunya yang bisa dilakukan di Bali. Kayak contohnya aku bisnis juga kan, bisnis baju juga. YouTube aku mulai aktifin lagi yang kayak gitu, jadi bisa di mana aja sih. Sempat mengalami dari bisnis, kamu mungkin mengurus bayi sendirian gitu? Baby bisa. Apa peran mungkin suami? Enggak sih. Untungnya aku punya support system, punya sahabat-sahabat, punya keluarga yang sangat-sangat mendukung aku. Kalau aku lagi kerepotan, mereka suka menawarkan juga. Ya susah makanya. Pakai. Kalau nggak bisa kerja mbak. Nah, tapi selama berpisah sekarang sudah berbaik-baikan dengan mantan karena
urusan anak ya. Tapi ya sebisa mungkin karena statusnya emang udah berpisah, udah divorce secara resmi mungkin juga, jadi aku batasin komunikasinya ya, kalau bisa jangan sampai ada hal-hal yang apa ya, di luar anak lah gitu loh. Takutnya nanti kan jadi kemana-mana gitu. Atau ada yang lain. Dan yang sana juga lebih cepat nih kak. Siapa? Ayah dari anak-anak. Oh iya, ya alhamdulillah ada yang ngurusin kan. Iya. Alhamdulillah, ambil positifnya aja sih. Seneng sih kalau dia ada yang ngurusin, ada yang ngarahin kan. Jadi aku juga bisa fokus sama diri aku juga. Kalau jadi nggak pengen membuka hati juga untuk saat ini apa gimana? Sekarang belum kali ya, karena anak masih kecil-kecil. Tapi kedepannya kan nggak tahu kan, namanya jodoh, namanya rezeki segala macam kan udah Allah yang atur ya. Tapi pas anak sama ayahnya diawasi juga nggak sih kak? Ada kemarin sama babysitter juga. Mbak, anak aku